yuk, on cam yuk, biar nggak serasa ngobrol sendiri. Gimana nih semua kabarnya? Masih baik kah? Masih semangat gak buat ngikutin Zetacap? Semoga masih semangat ya. Apalagi hari ini materinya kita udah nggak di HTML atau di CSS, sekarang kita mulai masuk materi baru lagi, yaitu di Git. Sebenarnya di awal pertemuan kita juga udah sempat bahas tentang Git juga, tapi sekarang kita ulik lebih dalam lagi. Di sini ada yang belum ditaruh di Git, belum tugas-tugasnya tuh dari yang HTML dan CSS. Atau udah semua nih di Git? Udah semua ya. Oke, berarti kalau misalnya udah taruh di Git, rasa materi ini bakal mudah karena cuma langsung aja. Mungkin kalau masih ada yang kurang paham, share screen. Oke, jadi buat materi Git Day One hari ini, kita bakal sedikit bahas basicnya lagi, kayak Git Commit, Checkout, Research, dan Git Store. Tapi sebelum aku masuk ke sini, ada yang udah tahu tentang Git Ignore? Masih belum familiar mungkin ya dengan Git Ignore. Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi. Nah, atau sebelumnya teman-teman, kalau yang tugas kemarin kan kita bikinnya udah ada repositorinya dan tinggal bikin branch baru aja nih, baru buat upload tugas-tugasnya. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya, teman-teman sini udah ada belum yang udah explore buat repost sendiri dan bikin branch sendiri di repo-nya? Mungkin udah ada. Atau mungkin dari Mbak Mila nih, udah sempat ngoprek-ngoprek belum nih Mbak? Buat repository sendiri. Gimana Kak? Tadi suaranya putus-putus. Sorry. Sebelumnya pernah ngulik udah bikin repo sendiri, kan kalau dari tulisnya kan tinggal repo-nya udah ada tinggal bikin page aja. Nah, kalau dari Mbak Mila sendiri udah pernah ngulik belum buat repo sendiri dan buat page di repo-nya yang dibuat tadi? Kalau selama pengalaman saya tuh buat repository pernah Kak. Cuman pas yang remote ini baru pertama kali di ZA Camp. Oke, makasih Mbak Mila. Iya Kak, sama-sama. Karena masih ada beberapa juga kayaknya yang belum tahu familiar dengan Git dan Git mungkin bakal dengan sekali ya, mulai dari bikin. Ini kalau buat new repository di Git gampang, tinggal repository di sini dan kasih nama repository repo-nya, misalnya gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa milih mau public atau private. Kalau misalnya public, repo yang kalian buat ini bisa diakses di public. Bisa kayak buat link privat misalnya. Nah, setelah itu pakainya public. Atau misalnya private, mungkin kalian lagi ngerjain project yang ada filenya. Nah, kan nggak mungkin public ya, karena kalau public semua orang bisa lihat. Nah, mungkin nanti bisa pilih. Nah, buat belajar ini aku bikin public. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan. Ada add me, kalau misalnya mau kasih deskripsi tentang repo yang kalian bikin, bisa diklik. Enggak juga nggak apa-apa. Ada juga keep ignore. Keep ignore ini jadi kayak semacam kalau misalnya kalian bikin banyak file, terus ada
ada satu file yang isinya tuh sangat sensitif, misalnya kayak API key. Nah, itu kan nggak mungkin uh, di publik ya. Kalau misalnya repo publik, itu bisa ditambahin ignore. Atau misalnya kayak modul itu kecualikan. Jadi kalau misalnya kalian nanti nggak bakal ke-push. Ada juga consistency ini kalau misalnya bikin kalau project-project open source. Kalau misal pakai repo itu ada lisensinya, tapi di sini nggak akan dijelasin secara detail. Di situ setelah ini langsung ketik story. Nah, udah jadi untuk reponya. Selanjutnya di sini ada pilihan kalau kalian misalnya mau langsung ngopi reponya, tinggal di copy taruh di terminal, atau kalau misalnya udah ada folder, udah ada perubahan. Nah, itu misalnya di folder di folder baru. Nah, kayak misalnya di sini kan foldernya kosongan tuh. Baru dalam sini mungkin kalian sebelumnya udah bikin berapa lagi. Nah, kalau misalnya kita punya project yang bisa bergabung ke Git, nah itu bisa juga. Terminalnya kelihatan nggak teman-teman? Jelas nggak? Atau perlu digedein? Jelas, Kak. Ya cukup kelihatan ya? Oke. Nah, kalau misalnya mau bikin laptop langsung copy ini bisa. Nah, ini kita kasusnya ini udah ada folder kosong, tapi mau kita tambahin, mau kita jadi repository dan kita publish remote di GitHub. Kita bisa juga GitLab. Nah, di sini kan kalau misalnya kita jalanin Git belum bisa ini. Nah, ya ketahuan kalau di sini ini bukan Git repository. Jadi kita nggak bisa jalanin sintaksis, Git add, dan lain-lainnya. Nah, kita harus kasih inisial dulu, harus init. Nah, ini baru kita bisa wajib init. Nah, udah bisa sekarang. Tapi permasalahannya ini masih di lokal kita aja, ya. Belum bisa nyambung ke sini. Kalau bisa jadi refresh itu sama kan. Nah, sekarang kita kasih remote dulu biar bisa ke nyambung ke gitu. Ini kita bisa pakai git remote at origin. Sekarang udah ke remote gitnya. Kalau misalnya kita cek di sini mungkin masih sama aja karena kita belum ada hapus apa-apa ke git yang di plotting ya, di hubnya. Sekarang setelah itu kita bisa git commit dulu. Tapi kalau git commit pasti belum bisa karena posisinya itu masih di range, belum di stack. Nah, jadi itu buat semua perubahan file atau bisa juga pakai file dari HTML. Ini udah di posisi state change.
bisa lihat di sini juga. Nah, baru kalau udah di posisi stage, kita in commit. Klik commit. Misalnya perubahan pertama. Nah, udah hilang tuh tadi di stage-nya. Dan kalau misalnya status lagi, setting copy commit, udah kosong, tapi kita cek lagi di sini. Masih nggak ada. Ada yang tahu selanjutnya biar di sininya ada? Kalau misalnya kita buka di reponya, kan tadi ada repo. Tapi belum dicek di sininya belum ada. Ada yang tahu nggak? Mungkin, betul, Saiful Karim di push. Kita lupa push, jadi nggak ada. Sudah nggak bisa. Nah, langsung kita pakai push origin, Mister. Origin itu artinya remote. Sip. Bench master set to track. Sekarang kita nah udah ada nama komitnya perubahan pertama, kode komitnya juga ada. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tahu masih oke ya, masih lanjut? Gimana tuh saya tadi? Halo, iya Kak. Mohon maaf Kak, saya mau nanya. Ini untuk settingan config itu gimana ya? Soalnya tadi kan push-nya itu langsung langsung push ya kan. Kalau di normalnya kalau pas waktu VS Code-nya kosong nggak ada config sama sekali, itu kan dia minta username sama password kayak gitu sih. Oh iya. Biasanya rata-rata gagal di situ sih. Oke. Nah, kalau Saiful ini udah taruh di tugasnya udah taruh di Git. Apanya Kak? Tugasmu yang sebelum-sebelumnya udah ditaruh di Git atau? Oh sudah pakai desktop. Pakai desktop. Oke, berarti yang terminal ini. Ini yang sama aja. Ini karena udah aku setting makanya. Biasanya kan kalau misalnya belum disetting Git-nya itu misalnya pakai username-nya ya. Itu konflik. Misalnya kan kalau misalnya di terminal langsung di config kayak gini nih. Config langsung minum global username pakai username-nya kan. Itu peraturan apa yang pertama habis itu sama setting email. Tadi ada punya Git config username sama email. Biasanya global biasanya langsung git config ini aja sih. Tapi karena ini udah aku setting, makanya bisa langsung. Jadi biasanya buat awal setting git config username.
kalau misalnya sebelum setting itu bisa ini aja sih git config global user sama git config global user sama emailnya. Nanti abis itu sih udah bisa sih dipakai. Paling ada pengaturan gitnya sih lebih buat itu biasanya nanti setelah git pengaturan itu sih biasanya nanti langsung muncul tambahan lain paling gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oh Jami, halo Jami, gimana? Boleh langsung. Itu Kak, kan ada keyword origin Kak, saya masih bingung origin itu maksudnya apa ya Kak? Oke, origin. Origin itu artinya ini lebih ke nama remote. Kita bikin satu file baru. Kalau tadi kan nah, misalkan di Git itu penggunaan Git itu kan dia version control ada kalau Git itu version control di lokal kalian aja. Sedangkan kalau di GitHub itu dia tuh bisa bisa ditaruh di internet default misalnya filenya. Terus diakses oleh banyak orang. Kayak misalnya yang tadi ini kan akhirnya semua ini kan jadi public Day1 ini. Kalian misalnya searching misalnya buka ini bisa juga karena public. Nah, tadi kan buat ngakses ke sini dia tuh pakai remote tadi. Nah, nama remote-nya itu origin. Nah, kalau misalnya di sini tambahin git init, ini juga git, tapi dia masih di lokal. Jadi kalau misalnya mau tulis atau apa, dia tuh masih di lokalnya aja. Soalnya bikin base. Nah, kalau misalnya di sini, kalau di sini kan masih lokal, dia mesti nambahin nama remote, git remote. Nah, sedangkan origin itu nama remote, jadi dia bisa agar bisa nyambung ke GitHub-nya ini. Masih gimana ya? Kurang jelas atau masih bingung nih tadi? Jadi nama default di GitHub gitu ya Kak origin tuh? Nama repo yang di defaultnya di GitHub gitu? Nama remote. Jadi tuh kamu bisa connect ke sini dengan cara menambahkan origin tadi. Baru sininya. Karena kalau misalnya nggak ditambahin origin, kalau misalnya nanti
Itu kalau mau ke GitHub ya, pokoknya harus kasih nama remote itu yaitu origin, baru selanjutnya misalnya nama base-nya kayak misalnya tadi pakai push tadi. Gitu sih Zulfa. Gimana aja? Atau masih rada bingung? Oh, masih rada bingung langsung ngomong aja ya. Ya, tapi bisa diubah-ubah gitu kan origin itu kan namanya. Apa harus origin terus selama kita menggunakan GitHub gitu? Selama ini sih yang aku lihat sih kebanyakan pada pakai nama origin langsung. Oke, Kak, oke. Makasih, Kak. Oke. Makasih. Selesai filtering. Perbedaan langkah setting HTTPS sama setting SSH. Perbedaan setting. Sebelum ku jawab, ada yang udah pernah coba pakai SSH? Saya belum. Perbedaan langkah sebenarnya hampir sama sih HTTPS. Kalau HTTPS kan dia lebih gampang ya, langsung gitpon misalnya apa langsung HTTPS nya setting SSH. Aku jarang pakai sih sebenarnya SSH, jadi lebih sering langsung ke HTTPS. Mungkin nanti jawab di pertemuan selanjutnya aja ya, karena masih ada materi lagi, masih ada yang harus dijelasin lagi buat hari ini. Oke, karena tadi udah komit, sekarang di check out. Nah, kalau misalnya kita mau, nanti kan kita sempat komit tuh. Nah, setelah komit itu kita bisa ngecek perubahan apa aja pakai gitu. Misalnya di sini kita mau tambahin file lagi. Nah, di sini bisa kita Nah, setelah itu kita cek. Nah, ini ada perubahan pertama, ada perubahan kedua. Nah, sedangkan ini kita sudah bisa aja pindah ke, misalnya tiba-tiba mau ngelihat di perubahan pertama atau kembali ke perubahan pertama, kita bisa pakai gitu. Misalnya mau balik ke satu perubahan pertama nih. Kita tinggal copy aja di sini kode komitnya. Ya, bisa kita lihat. Kalau misalnya di sini kan tadi ada perubahan kedua itu ada di komit kedua, komit 2 tadi. Jadi kalau misalnya sekarang dicek, ini cuma ada file aja, ininya coret kan, hilang. Karena emang di ini kita posisinya ada di switch to komit ke perubahan pertama. Terus misalnya mau balik lagi juga bisa sih. Jadi case checkout bukan cuma dipakai di branch aja. Sekarang ada lagi di sama-sama pakai checkout. Selanjutnya ada lagi git favorite sama
sama riset. Git research sama riset tuh itu kita balik ke komit, ke beberapa komit yang sebelumnya, kayak misalnya tadi ada 1, 2, kita bisa balik lagi ke riset. Jadi kita posisinya di misalnya komit ke 1 lagi atau komit ke 2 kalau misalnya komitnya udah ada banyak. Caranya itu, atau ada lagi Git research. Tapi kalau Git research ini bahayanya dia bakal menghapus beberapa historik commit yang udah dibuat, sedangkan Git research ini dia masih bakal ada historik commitnya. Sifat sebelumnya kita gitu ada 2 perubahan pertama, sekarang kita git sifat. Nah, kita udah revert nih, jadi kita ada di posisinya di awal, jadinya kayak ada di perubahan 1 doang. Kita pakai perubahan ada di revert lagi, tapi kalau misalnya dicek, ya komitnya masih ada kalau dicek di sini, tapi filenya hilang. Selanjutnya ada lagi Git reset, tapi kalau Git reset ini dia bakal ngapus perubahan. Nah, kayak misalnya ini. Nah, ini tuh ada perubahannya di sini. Ada history comitnya. Tapi kalau misalnya kita git reset, dia history commit kayak gini bakal hilang. Soalnya kita tambahin file baru ini. Kita git kalau udah kita get reset ini, dia bakal posisinya ke change lagi. Jadi nggak ke commit lagi. Itu penggunaan git reset. Sama terakhir itu ada namanya git block.
Git ignore ini jadi kalau misalnya kita ada perubahan dan kita push, jadi nggak ada. Kalau misalnya kita di sini kita bikin file satu, misalnya data acquisition, yang mana data ini kita nggak pengen dipublish, kita bisa tambahin satu file lagi, namanya git. Nah, dalam git ignore ini kita tinggal masukin aja namanya. Kalau tadi sekarang kita git push. Terus ke master. Nah, sekarang kita cek gitnya. Nah, di sini kita ada nama git ignore, data JSON, dan file JSON. Di sini dia nggak ke publish ke gitnya. Paling kita sepanjang sampai sini. Terus selanjutnya untuk tugasnya hari ini hampir sama penjelasan tadi. Jadi bikin repository dan bikin beberapa commit yang contohnya kayak gini. Jadi commit pertama itu nanti kalian bikin file index, read, txt sama asset, tapi itu masih kosong. Kasih nama commitnya initialize file identification. Kemudian nanti di commit selanjutnya bakal ada perubahan di update indeksnya. Kemudian dikasih juga penjelasan lainnya di HTML-nya, sama di update juga di asset. Sampai sini ini kasih nama commit-nya UI update index HTML. Kemudian di commit yang ketiga bakal ada perubahan lagi di asset sama update. Nah, itu nanti nama commit ketiga UI update ini. Jadi terus tambah juga git ignore. Git ignore-nya itu kalian bikin file main.txt. Nah, nanti dimasukin ke git ignore kayak tadi. Jadi terus nama commit keempatnya itu struktur git ignore. Nah, jadi hasil akhirnya bakal ada 4 commit kayak gini. Sama ada UI-nya bakal balik ke pada flag color. Paling gitu sih teman-teman hari ini. Mungkin kalau awal-awal git ini bakal sedikit pusing, tapi kalau dipelajarin lagi bakal butuh jam tayang yang lebih sih emang sih. Paling gitu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang taksnya sebelum diaktifin hari ini. Aman ya? Paling nanti kalau misalnya ada kendala atau apa bisa langsung chat di grup ataupun langsung hubungin. Oke. Karena nggak ada yang tanya lagi, paling sekian buat hari ini. Nanti untuk teksnya buka Audi. Oke. Makasih semua. Oke, Kak. Terima kasih, Kak.